Perkenalkan, nama saya Feryunci Astuti, NIM 419015. Perkenalkan, saya Friska Nanda Aprilia, NIM 41917. Saya Sinta Dinda dengan NIM 41918. Perkenalkan, nama saya Mela Ananda Putriana, NIM 419022. Fatia Puji Lestari dengan 41929. Tujuan pengawasan dan pemeriksaan mutu produk secara mikrobiologis adalah menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan sediaan farmasi. Angka lempeng total atau ALT merupakan pengujian yang dilakukan untuk menghitung angka bakteri aerob mesofil yang terdapat dalam suatu sampel. Sebelum melakukan percobaan, alat yang akan kita gunakan, kita sterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi merupakan proses menjadikan alat, bahan, dan media terbebas dari segala bentuk kehidupan, di mana pada prinsipnya sendiri, sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan sterilisasi secara kimiawi, secara mekanik, dan secara fisik. Cara kerjanya yaitu alat yang akan kita sterilisasikan yaitu cawan Petri. Kita cuci hingga bersih, kemudian kita keringkan. Cawan Petri yang telah bersih dan kering kemudian kita bungkus dengan kertas coklat hingga tertutup rapat dan diikat dengan benang. Setelah itu, cawan Petri yang telah terbungkus kita masukkan ke dalam kukusan yang kita anggap suhunya 100 derajat Celcius setara dengan air mendidih selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, kukusan kita matikan dan kita biarkan suhunya turun hingga 40 derajat Celcius. Setelah itu, cawan Petri yang telah disterilisasikan siap digunakan untuk perlakuan selanjutnya. Dengan catatan, sterilisasi dengan kukusan tersebut dianggap steril. Penanaman bakteri disebut juga inokulasi. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Pada uji cemaran mikroba pada segian farmasi metode ALT atau disebut dengan angka lempeng total, kali ini menggunakan teknik tuang dengan prosedur kerja sebagai berikut. Yang pertama, suspensi obat yang telah dicairkan lalu dituangkan ke dalam Petri dish. Kemudian putar cawan untuk menghomogenkan dengan cara diputar membentuk angka 8. Kemudian media siap diamati dengan posisi terbalik untuk menghindari terbentuknya uap. Di depan saya sudah ada agar-agar, cawan Petri, dan obat cair yang akan diamati. Saya akan menuangkan obat cair ke dalam Petri. Setelah ini, saya akan menuangkan agar-agarnya atau medianya.
Dari perlakuan yang sudah dilakukan, mikroba diamati selama 5 hari didapatkan data sebagai berikut. Hari 1 belum terlihat adanya pertumbuhan bakteri, media masih berwarna kecoklatan. Hari kedua belum terlihat adanya pertumbuhan bakteri, media masih berwarna kecoklatan. Hari ketiga masih belum terlihat adanya pertumbuhan bakteri, media masih berwarna kecoklatan. Hari keempat terlihat adanya pertumbuhan bakteri, warna media terlihat pudar dari coklat menjadi sedikit kekuningan. Hari kelima adanya pertumbuhan koloni bakteri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adalah dilakukan tidak aseptis, tidak menggunakan lampu spiritus atau lilin, alat tidak steril kecuali cawan Petri yang sudah disterilkan, ruangan tidak steril, praktikan tidak menggunakan sarung tangan. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah suhu, konsentrasi substrat, waktu inkubasi, dan pH. Kesimpulan, pada praktik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya pertumbuhan koloni dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun faktor eksternal. Demikian video uji cemaran mikroba pada SDA Farmasi metode ALP dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.